Geger transfer terbaru. Martin Paes jadi target utama Empoli di Serie A. Siap tinggalkan MLS? Pengakuan mengejutkan. Exco PSSI ungkap alasan Timnas Indonesia pilih Stadion Gelora Bung Tomo sebagai kandang. Detailnya bikin geleng-geleng kepala. Rahasia terbongkar. Nova Arianto bersiap gantikan STY untuk AFF Senior. PSSI beri isyarat mengejutkan. Apa yang terjadi di balik layar? Shin Tae-yong tetap tenang. PSSI kejutkan publik dengan keputusan mengejutkan soal Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi selanjutnya? Kabar heboh. PSSI naikkan gaji Shin Tae-yong dalam kontrak baru dengan Timnas Indonesia. Berapa jumlahnya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Geger transfer terbaru. Martin Paes jadi target utama Empoli di Serie A. Siap tinggalkan MLS? Masa depan calon penjaga gawang Timnas Indonesia, Martin Paes kini memasuki babak baru. Bukan hanya soal peluangnya mengenakan seragam merah putih, tetapi juga karena ia menjadi incaran klub Italia, Empoli. Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Martin Paes sedang dikejar oleh Empoli untuk bergabung dengan klub berwarna khas biru tersebut dalam menghadapi persaingan di Serie A musim depan. Empoli menjadikan Martin Paes sebagai pilihan utama. Paes adalah kiper berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda yang saat ini bermain untuk klub Dallas di MLS, tulis Di Marzio di akun Instagram pribadinya. Martin Paes masih memiliki kontrak 1 tahun lagi bersama Dallas. Namun Empoli juga telah menyiapkan opsi lain jika gagal mendapatkan Paes. Kandidat lainnya adalah Anthony Racciopi dari Young Boys, seorang penjaga gawang asal Swiss, lanjut Di Marzio. Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan sedikit informasi terbaru mengenai proses perpindahan Federasi Martin Paes agar bisa membela Timnas Indonesia. Proses perpindahan status Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA masih terhalang. PSSI pun telah membawa kasus Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, namun kasus ini belum masuk dalam daftar sidang CAS dalam waktu dekat. Situasi ini membuat Martin Paes terancam belum bisa melakukan debut dengan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada September 2024. Pengakuan mengejutkan. Exco PSSI ungkap alasan Timnas Indonesia pilih Stadion Gelora Bung Tomo sebagai kandang. Detailnya bikin geleng-geleng kepala. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan penjelasan tentang rencana Timnas Indonesia bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Rencana ini akan dilaksanakan sementara waktu pada September 2024. Timnas Indonesia direncanakan akan berkandang di Stadion GBT sebagai pengganti Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perpindahan markas ini dikarenakan adanya kegiatan di Jakarta. Arya menjelaskan bahwa sampai saat ini semua masih berjalan sesuai rencana, yaitu skuad Garuda akan bermain di Stadion GBT. Tidak ada informasi lain yang mengubah rencana ini. Sampai dengan hari ini rencananya masih seperti itu saat Timnas Indonesia main di Stadion GBT saat lawan Australia, kata Arya Selasa kemarin. Namun Arya juga mengatakan bahwa segala perubahan masih mungkin terjadi ke depan mengingat pertandingan Timnas Indonesia baru akan berlangsung pada September 2024. Kita tidak tahu ke depan apakah masih ada perubahan, yang pasti sampai dengan saat hari ini masih begitu, jelas Arya. Pratama Arhan dan rekan-rekannya berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi runner-up grup F, mendampingi Irak yang menjadi juara grup tersebut. Rahasia terbongkar. Nova Arianto bersiap gantikan STY untuk AFF Senior. PSSI beri isyarat mengejutkan. Apa yang terjadi di balik layar? Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku belum mengetahui kabar dirinya akan menggantikan Shin Tae-yong untuk Piala AFF Senior 2024.
Dia masih menunggu komunikasi lebih lanjut dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Nova Arianto disebut-sebut akan memimpin timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024 agar Shin Tae-yong bisa fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal turnamen sepak bola Asia Tenggara itu berdekatan dengan matchday keempat dan kelima, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala AFF Senior 2024 dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember, sementara putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 14 dan 19 November 2024. Nova Arianto menjelaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sepenuhnya ada di tangan Shin Tae-yong dan PSSI. Saat ini dia akan fokus mempersiapkan T-Senior Imnas Indonesia U16 yang akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia U16 tergabung dalam grup C untuk ajang tersebut, di mana mereka akan kembali bertemu dengan tim yang mengalahkan mereka di semifinal Piala AFF U16 2024, serta bersaing dengan Kuwait dan Mariana Utara. Saya serahkan semuanya ke Coach Shin Tae-yong dan PSSI, kata Nova Arianto. Saat ini saya masih fokus melakukan seleksi pemain timnas Indonesia U16 kembali untuk melihat potensi-potensi yang mungkin terlewat dari pemantauan. Belakangan PSSI mengisyaratkan bahwa Nova Arianto berpeluang menggantikan Shin Tae-yong di Piala AFF Senior 2024. Namun mereka akan melihat terlebih dahulu kinerja Nova saat memimpin timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2024. Kita akan lihat dulu bagaimana Nova Arianto diuji di kualifikasi Piala Asia U17, jadi jangan terburu-buru untuk menentukan, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pada Selasa. Shin Tae-yong tetap tenang. PSSI kejutkan publik dengan keputusan mengejutkan soal Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi selanjutnya? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan target baru yang diberikan kepada Shin Tae-yong setelah menandatangani kontrak baru sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah menandatangani kontrak pada 28 Juni 2024 dan akan melatih skuad Garuda hingga tahun 2027. Setelah menandatangani kontrak baru, Shin Tae-yong menerima tugas tambahan dari PSSI. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa meskipun tidak banyak tugas baru yang diberikan, ada satu target utama yang harus dicapai oleh pelatih berusia 53 tahun itu, yakni membawa timnas Indonesia masuk ke peringkat 100 besar FIFA. Saat ini Indonesia berada di peringkat 134 dunia. Kita berharap pelatih dapat membawa tim mencapai peringkat 100 besar, jelas Arya kepada media. Selain itu, timnas yang diperkuat oleh Sandy Walsh dan rekan-rekannya akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Australia, Arab Saudi, Jepang, Bahrain, dan Cina di grup C. PSSI sangat berharap timnas dapat lolos ke Piala Dunia 2026 meskipun target tersebut tidak dimasukkan dalam kontrak baru Shin Tae-yong. Arya menekankan bahwa PSSI juga melihat situasi secara realistis. Tentu kita berharap bisa masuk Piala Dunia, tapi itu tidak termasuk dalam kontrak, tegas Arya. Perjuangan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi akan dimulai pada September 2024. Pada 5 September 2024, Shin dan timnya akan bertandang ke markas Arab Saudi dan 5 hari kemudian, pada 10 September 2024, tim Merah Putih akan menjamu Australia. Tak disangka, pelatih Brasil akui Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dengan CV terbaik. Apa yang membuatnya begitu terokau? Jackson Tiago sudah berada di Indonesia selama sekitar 30 tahun.
Dia datang dari Brasil pada tahun 1994 dan sejak itu, pemilik nama lengkap Jadson Ferreira Thiago ini selalu terlibat dalam dunia sepak bola Indonesia. Perjalanan karirnya di Indonesia tidak selalu mulus, namun pria yang lahir pada 28 Mei 1968 ini dianggap sebagai salah satu pemain asing paling sukses di Indonesia. Selain pernah bermain untuk beberapa klub, Jadson juga dikenal sebagai pelatih untuk banyak klub dan bahkan pernah menjadi pelatih timnas Indonesia. Meskipun sudah berusia 56 tahun, Jadson masih terlihat bugar. Baru-baru ini, legenda sepak bola ini menjadi tamu spesial di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Saat ini, Jadson menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC. Dia juga berbicara tentang kebangkitan timnas Indonesia, termasuk kesuksesan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Saya datang ke sini 30 tahun lalu dan bersyukur pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia sebagai pelatih. Apa yang dilakukan Shin Tae-yong sungguh luar biasa. Dia mampu membawa sepak bola Indonesia ke level yang belum pernah dicapai oleh pelatih lain, kata Jadson tentang kinerja Shin Tae-yong. Saya selalu bilang, melawan negara manapun, sekarang kita punya harapan untuk menang. Kehadiran Shin Tae-yong membawa dampak besar. Saya lebih melihat dampak kehadiran beliau terhadap sepak bola Indonesia daripada berdebat tentang baik buruknya, jelas Jadson. Menurut Jadson, kehadiran Shin Tae-yong membuat tim Garuda sangat disegani di Asia. Kita tidak lagi hanya membahas Asia Tenggara karena dia mampu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kekuatan kita sekarang layak diuji di level yang lebih tinggi, yaitu Asia, ujar Jadson. Terkait tudingan bahwa Shin Tae-yong bukan pelatih yang bagus, Jadson menegaskan bahwa dia bersikap objektif. Selama ini, saya belum pernah melihat seorang pelatih dengan CV yang lebih hebat dari Shin Tae-yong. Dia pernah membawa negaranya ke Piala Dunia 2018 dan mengalahkan Jerman, tegas Jadson. Kabar heboh, PSSI naikkan gaji Shin Tae-yong dalam kontrak baru dengan timnas Indonesia. Berapa jumlahnya? PSSI telah menaikkan gaji Shin Tae-yong dalam kontrak barunya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun ini baru saja menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Namun PSSI tidak mengungkapkan besaran gaji baru Shin Tae-yong. Sebelumnya dalam kontrak lamanya, gaji Shin Tae-yong juga tidak diumumkan kepada publik. Dalam kontrak baru yang berlaku hingga 2027, Shin Tae-yong ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia masuk ke dalam 100 besar peringkat FIFA. Target untuk Shin Tae-yong telah dinaikkan. Targetnya sekarang adalah masuk 100 besar dunia. Gajinya pasti naik, tidak mungkin tidak, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada wartawan. Dalam peringkat FIFA terbaru pada 20 Juni 2024, timnas Indonesia berada di posisi ke-134 dengan 1.108 poin. Garuda terpaut 109 poin dari Thailand yang berada di posisi ke-100. Namun timnas Indonesia memiliki peluang untuk terus menambah poin karena akan mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Soal target di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kami belum bertemu dengan Shin Tae-yong. Kami harus bertanya kepada pelatih, tambah Arya. Bikin penasaran, pelatih timnas Malaysia Kim Pen-gon curhat setelah kagum dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Apa yang ia katakan? Pelatih timnas Malaysia Kim Pen-gon terkesan dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Kim Pen-gon, Malaysia belum bisa mencapai level tersebut karena ia sendiri kesulitan meningkatkan kualitas tim Harimau Malaya. Kim Pen-gon tampaknya sedikit iri melihat upaya Federasi Sepak Bola Indonesia dalam memperkuat timnas Indonesia.
Ia melihat bahwa PSSI mendukung penuh pelatih Shin Tae-yong, termasuk mengizinkannya pergi ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Kim Pan-gon menyadari bahwa program naturalisasi pemain adalah solusi jangka pendek. Namun melihat kesuksesan timnas Indonesia, ia merasa Malaysia bisa meniru langkah PSSI tersebut. Meskipun demikian, Kim Pan-gon merasa hal itu cukup sulit dilakukan di Malaysia. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, kondisi sepak bola di Malaysia cukup rumit karena banyak hal yang harus diperhitungkan. Situasinya di Malaysia cukup sulit. Saya pun tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, ungkap Kim Pan-gon. Karena itu, jika ingin memperbaiki kualitas timnas Malaysia secara instan, program naturalisasi adalah salah satu solusinya. Namun, Kim Pan-gon menegaskan bahwa inti dari semuanya adalah memperbaiki sistem pengembangan sepak bola di Malaysia. Cara lain mungkin kita bisa meniru pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tetapi menurut saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang fokus menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, jelas Kim Pan-gon. Apa yang dikatakan Kim Pan-gon memang ada benarnya. Saat ini kualitas timnas Indonesia meningkat drastis berkat program naturalisasi yang berjalan dengan baik. Berkat bantuan dari pemain keturunan, skuad Garuda berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya sehingga peluang mereka tampil di Piala Dunia 2026 semakin besar. Ini baru top. Harga pemain naturalisasi timnas Indonesia melonjak tajam. Siapa saja yang jadi primadona di bursa transfer? Para pemain timnas Indonesia saat ini sibuk dengan klub masing-masing, banyak yang sudah memulai persiapan untuk musim baru. Jay Itzes misalnya sedang bersiap bersama Venezia untuk menghadapi Serie A Italia musim ini. Pemain-pemain di BRI Liga 1 juga menjalani pramusim dengan liga yang akan dimulai kembali pada 9 Agustus. Beberapa pemain seperti Tom Haye dan Calvin Verdon sedang mencari klub baru setelah meninggalkan tim lama mereka. Sementara kita menunggu aksi mereka di lapangan, kami menyajikan data terbaru mengenai nilai pasar pemain timnas Indonesia, khususnya yang berstatus naturalisasi. Siapa yang paling mahal? 1. Jordi Amat mengalami penurunan. Nilai pasar Jordi Amat menurun karena usianya yang sudah 32 tahun. Namun, pada 2018 saat bermain untuk Rayo Vallecano, nilai pasarnya pernah lebih dari 80 miliar. 2. Tom Haye termahal. Tom Haye, gelandang berusia 29 tahun, adalah pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi mencapai 52,14 miliar. Nilai pasar Haye jauh di atas rekan-rekannya, hanya Jay Itzes yang mendekati. Haye tidak akan memperkuat SC Heerenveen musim ini dan siap mencari tantangan baru di klub lain. Bikin gempar, 5 pemain ini terancam dicoret Nova Arianto di Piala AFF Senior 2024. Apakah ada nama besar? Baru-baru ini akun Instagram @GarudaRevolutionFootball merekomendasikan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia untuk Piala AFF Senior 2024. Tujuannya adalah agar Shin Tae-yong bisa fokus memimpin timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, unggahan tersebut disukai oleh Shin Tae-yong yang seolah-olah memberi restu untuk Nova Arianto mengambil peran tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengindikasikan bahwa timnas Indonesia mungkin tidak akan menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF Senior 2024. Hal ini disebabkan jadwal Piala AFF Senior 2024 yang bentrok dengan jadwal pemain diaspora, serta untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain lainnya di timnas Indonesia. Ada sejumlah pemain yang kemungkinan tidak akan dipanggil oleh Nova Arianto jika ia benar-benar melatih skuad Garuda di Piala AFF Senior 2024. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Adam Alis. Peluang Adam Alis untuk kembali masuk skuad timnas Indonesia kecil. Pasalnya di lini tengah sudah ada pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya, Mark Klok, Rachmat Irianto, hingga Arkan Fikri yang dapat diandalkan.
2. Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto sempat menjadi kapten timnas Indonesia pada 2021 hingga 2022. Namun setelah pertandingan melawan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023, ia tidak pernah lagi dipanggil. Dengan usianya yang sudah 35 tahun, Fahrudin kalah bersaing dengan bek-bek muda seperti Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Alfandra Dewangga. 3. Syahrul Trisna. Syahrul Trisna sempat menjadi kiper cadangan timnas Indonesia dari 2021 hingga 2024. Namun setelah Persikabo terdegradasi ke Liga 2, kecil kemungkinan Syahrul Trisna kembali masuk skuad Garuda. 4. Nadeo Argawinata. Jika Nadeo Argawinata tidak mampu memperbaiki performanya, ia akan kalah bersaing dengan Hernando Ari dan Adi Satrio. Kiper Persis Solo Muhammad Riyandi juga berpotensi menggeser Nadeo dari posisi kiper ketiga timnas Indonesia. 5. Dimas Drajat. Jika Dimas Drajat benar-benar pindah ke Persib Bandung, peluangnya untuk bermain akan berkurang karena harus bersaing dengan David Da Silva dan Ciro Alves yang dikenal sebagai mesin gol Persib Bandung. Kondisi ini membuat Dimas Drajat sulit untuk kembali merapat ke timnas Indonesia.